Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas materi untuk minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua dan minggu ketiga saya jadikan satu karena PowerPoint-nya pun saya jadikan satu. Nah, kita mulai dengan membahas tentang sistem bilangan real. Sebelum masuk dengan pembahasan sistem bilangan real, saya ingin sedikit memberikan gambaran kenapa sih mata kuliah kita itu ada yang matematika dasar, kemudian ada geometri, apa bedanya kedua hal tersebut. Nah, bayangkan bahwa ini adalah bidang dalam matematika. Jadi matematika itu kan banyak sekali cabangnya. Ada yang murni, ada yang terapan. Murni sendiri itu ada juga banyak sekali bidangnya, ada analisis, aljabar, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mendasari matematika itu adalah kalkulus. Kalkulus sendiri dari kata kalkul, karena apa? Calculate, dari kata menghitung. Jadi tentang hitung-hitungan itu dasarnya ada pada kalkulus. Nah, dalam mempelajari kalkulus kita itu harus paham tentang sistem bilangan real beserta sifat-sifatnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita masuk pada sistem bilangan real. Sistem bilangan real itu bisa digambarkan secara diagram. Secara diagram itu seperti ini. Misalkan nih, sistem bilangan real, dia kan letaknya kan di sini, bilangan real dulu. Nah, sebenarnya bilangan real ini termasuk dalam bilangan kompleks. Jadi bilangan real itu tercakup dalam bilangan kompleks. Jadi kita belajar dulu apa aja sih jenis-jenis bilangan. Bilangan kompleks itu yang paling besar bahasannya, yang paling luas cakupannya. Bilangan kompleks itu namanya aja kompleks ya, jadi dia itu kompleks. Z sama dengan A plus minus BI. Jadi dia mengandung suku real dan mengandung suku imajiner. Yang A ini adalah bagian real, yang BI ini bagian imajiner. Jadi begini. Jadi yang seperti ini biasanya menandakan bahwa dia adalah bilangan kompleks. Kemudian kalau tadi bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Sekarang kalau kita pecah bilangan imajiner dan bilangan real, bilangan imajiner itu adalah bilangan yang merupakan akar dari suatu bilangan negatif, misalkan min B. B-nya ini minus dan di akar, berarti kan dia sesuatu yang imajiner, nggak nyata. Nah, yang seperti ini bisa dinyatakan dengan BI. Misalkan seperti yang kita ketahui pada saat sekolah dulu, misalkan akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Bagaimana jika ada akar min 9? Maka itu termasuk bilangan imajiner. Akar min 9 berarti akar min 9, kalau akar 9 adalah 3, berarti akar min 9 adalah 3i gitu. Kalau akar 4 adalah 2, maka akar min 4 adalah 2i dan seterusnya. Nah, cakupan bahasan kalkulus itu hanya di sini aja, sini dulu ya. Kita harus tahu ini dulu, bilangan real dan bagian-bagiannya. Sekarang kita bicara tentang bilangan realnya, bagian realnya. Bagian realnya berarti ya yang bukan imajiner. Nah, bilangan real sendiri itu terbagi lagi menjadi
Ada bilangan irasional, ada bilangan rasional. Kalau bilangan irasional itu contohnya adalah akar 2, terus lagi pi itu juga irasional, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan P per Q, di mana P dan Q-nya adalah elemen bilangan bulat. Ini bilangan bulat nanti ada sendiri pembahasannya. Bilangan bulat itu kan bilangan yang bukan pecahan. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Jadi bilangan rasional adalah yang suatu bilangan yang bisa dinyatakan dalam rasio perbandingan P banding Q, P per Q, di mana P dan Q-nya adalah bilangan bulat. Jadi kayak 1/2 itu rasional. Terus 2/3 itu rasional. Contoh dari bilangan irasional adalah ini misalkan pi, misalkan yang kita familiar sekali dengan pi itu adalah 3,14 bla 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 bla, panjang sekali. Nah, itu termasuk contoh dari bilangan irasional. Jadi bilangan-bilangan ini akar 2, pi, dan lain sebagainya, masih banyak contohnya, itu adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasio seperti ini. Kemudian bilangan rasional itu tadi terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi rasio itu nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bulat, bilangan bulat, bisa jadi dia pecahan. Misalkan 1/2 dia berarti pecahan. Misalkan lagi 4/2 dia rasional, tapi nanti kalau disederhanakan nanti hasilnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, oh iya, saya belum bahas tentang simbol-simbolnya. Bilangan kompleks itu dinyatakan dengan simbol C double struct. Jadi bukan hanya C gitu aja, tapi C-nya itu dikasih tambahan garis di double. Nah, makanya namanya C double struct. Kalau R juga demikian, bilangan real. Ini maksudnya bukan R saja, tapi R-nya itu di double. Kalau bilangan rasional itu lambangnya adalah Q, dari kata kuotasional apa gimana, apa ya, lupa saya, quotient apa gimana, artinya adalah perbandingan. Kemudian bilangan bulat itu dari kata Zahlen, kalau nggak salah bahasa Jerman, itu digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Bilangan bulat ini sendiri kalau di bahasa Inggris kan itu pakai kata integer. Kemudian kalau pecahan nggak ada simbolnya. Kemudian bilangan bulat itu kan sesuatu yang bukan pecahan. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, kalau kita kumpulkan 0 dengan bilangan bulat positif, maka dia masuk dalam yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah ini disimbolkan dengan W double struct dari kata whole number. Jadi bilangan bulat. Kok bilangan bulat? Apa? Bilangan cacah. Whole itu kan sesuatu yang penuh. Kemudian Z positif, bilangan bulat positif itu bisa kita sebut dengan bilangan asli. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya itu kan bilangan asli. Bilangan asli, maka Z positif itu kadang juga disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari prima, bilangan prima 1, kemudian bukan prima, dan lain sebagainya ya. Itu adalah jenis-jenis bilangan. Jadi ini judulnya adalah bilangan ya, bilangan. Nah, kita fokusnya di sini dulu, di bilangan real, sistem bilangan real. Itu tadi pembagian secara diagram apa? Diagram alir. Kalau
Kalau secara diagram Venn kita bisa gambarkan, misalkan ini adalah bilangan kompleks. Nah, tadi kan di dalam bilangan kompleks termuat bilangan imajiner dan bilangan real. Maka berarti di dalam bilangan kompleks ada bilangan real. Di bilangan real termuat bilangan rasional. Di dalam bilangan rasional ada yang namanya bilangan bulat atau integer. Di dalam integer ada yang namanya bilangan asli. Gini ya. Ini kalau secara diagram Venn. Sekarang kita kenalan dengan namanya desimal berulang dan tidak berulang. Kalau ada rasio antara 1 dan 2, 1/2, 1/2 itu kan setengah ya, atau secara desimal dinyatakan dalam 0,5, dalam bilangan 0,5, dalam angka 0,5. Nah, 0,5 ini itu termasuk dalam desimal berulang, meskipun secara tulisan begini 0,5 tidak ada yang berulang di dalamnya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin menyadari bahwa di belakangnya 5 ini kan sebenarnya ada jejer-jejer 0, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Berarti kan dia mengalami perulangan 0. Maka dia termasuk ke dalam desimal berulang. Kemudian yang 3/8. 3/8 itu kalau dinyatakan dalam bentuk desimal 0,375. Ini juga termasuk desimal berulang karena di belakangnya ada 0, 0, 0 dan seterusnya. Dia termasuk desimal berulang. Untuk 11/13 ini juga desimal berulang karena dia mengalami perulangan 18, 18, 18 dan seterusnya. Dia termasuk desimal berulang. Sekarang kita lihat 3/7. Ini kalau kita nggak jeli 4, 2, 8, 5, 7, 1 bla 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 ini kayak sesuatu yang berantakan. Tapi kalau kita lihat secara sekelompok gini dia mengalami perulangan, maka dia juga termasuk desimal berulang. Sekarang yang ini X di mana X adalah bentuk desimalnya 0,136 berulang, desimal berulang. Untuk Y ini 10, 100, 1000, 10.000, ini berarti 100.000 dan seterusnya. Ini tidak termasuk berulang, tidak berulang. Karena bukan sesuatu yang sama yang diulang. Kemudian akar 2. Akar 2 itu kalau dituliskan dalam bentuk desimal adalah 1,142135 bla 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 bla. Ini kalau kita lihat angka-angkanya tidak ada yang mengalami perulangan. Bahkan kalau ini kita tuliskan terus, kita tuliskan kepanjangannya ini tidak mengalami perulangan. Ini berarti tidak berulang. Kemudian pi itu familiar sekali, 22/7. Kalau secara desimal adalah 3,141592 bla bla bla. Ini juga tidak berulang. Nah, salah satu ciri dari bilangan rasional adalah dia memiliki bentuk desimal yang berulang. Nah, jadi setengah itu termasuk dalam
bilangan rasional. 3/8 juga rasional, 11/3 rasional. Begitu pula yang ini, yang berulang-berulang ini. Yang tidak berulang seperti Y yang bentuknya seperti ini. Jadi bukan hanya Y saja ya, Y itu kan bisa didefinisikan macam-macam. Kalau desimalnya bentuknya seperti ini, 0,10, 100, 1000 dan seterusnya, berarti dia tidak rasional. Sama halnya dengan yang ini, akar 2 juga desimalnya tidak berulang, pi juga tidak berulang. Seperti yang kita bahas tadi, sudah saya sebutkan bahwa akar 2 dan pi adalah dua contoh bilangan yang tidak rasional. Karena kalau kita lihat bentuk desimalnya juga dia tidak mengalami perulangan. Jadi ini kalau kita tuliskan terus-menerus, dia nggak akan berhenti karena dia angkanya beda terus. Ini juga begitu, pi atau pi itu juga gitu, beda terus. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bilangan irasional atau tidak rasional. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari bilangan real. Yang pertama, sifatnya adalah padat, atau kadang ada buku yang nyebut dengan kompak atau compact. Nah, kepadatan. Jadi bilangan real itu bersifat padat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di antara dua bilangan real sebarang A dan B, jadi ada bilangan A, ada bilangan B. Jadi kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini A, ini B, betapapun dekat jarak antara keduanya, jadi mau semepet apapun, pasti terdapat suatu bilangan real yang lain. Jadi misalkan ini ada A, ada B, pasti bisa kita temukan di sini, di antaranya, misalkan tepat di tengah-tengah. Misalkan ini pasti kalau di tengah-tengah kan A plus B per 2. Nah, ini kan real, ini bilangan real yang lain. Pasti di antara keduanya nanti bisa ditemukan bilangan yang lain di sini. Di antara ini nanti, di antara yang misalkan saya kasih nama X1, ini X2, ini X. Kalau saya sesuaikan dengan PowerPoint, ini saya kasih nama X3. Di antara X1 dan X3 pasti ada X yang lain, ada bilangan real yang lain, misalkan X2. Di antara X1, X2 pasti ada bilangan yang lain, di antara bilangan ini pasti ada bilangan yang lain, dan seterusnya. Jadi betapapun dekat jarak antara kedua bilangan real, pasti ada kita temukan bilangan real yang lain, bilangan real yang lain, jadi gitu. Nah, itulah kenapa sifatnya padat, di semua garis tuh ada bilangan realnya gitu. Ini ya, ini sifat yang pertama, yaitu sifat padat. Contoh lainnya, misalkan ini ada garis bilangan yang lain. Kalau tadi kita pakai A dan B, jadi secara umum A dan B bisa kita isi dengan bilangan apapun. Nah, kita ambil contoh khusus, misalkan di antara 1 dan akar 2. Akar 2 seperti yang sudah kita tulis tadi, bahwa akar 2 itu kalau kita nyatakan secara desimal 1,4142, 135 bla 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 dan seterusnya ya. Ini kan berarti cukup dekat dengan 1 dengan 1,4 kan cukup dekat, 1,4 bla 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 ini kan cukup dekat. Tapi di antara 1 dengan akar 2, karena bilangan real itu karena bilangan real itu bersifat padat, maka pasti bisa ditemukan bilangan real yang lain. Nggak harus di tengah-tengah kayak tadi, dimanapun berada pasti ada bilangan real yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah 1,4. Di antara 1 dan 1,4, 1 bla bla bla, pasti ada 1,4 kan di sini. Nah, di antara 1,4 dan 1,41 bla 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 pasti ada 1,41 saja. Ini maksudnya berarti belakangnya 00. Nah,
ternyata di antara 1,41 dengan 1,414 bla 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 ada bilangan real yang lain, yakni 1, ini saya tulis 1,4140000. Itu kan berarti kan lebih ke kiri dibandingkan yang akar 2 ini. Ini kalau kita mau teruskan hal yang seperti ini pasti nanti jejer saking rapatnya dia menjadi padat barisannya itu ya. Ini adalah penjelasan untuk sifat yang pertama. Sekarang kita masuk ke sifat yang selanjutnya, yaitu sifat terurut. Jadi dalam bilangan real itu ada yang namanya urutan. Relasi urutan kurang dari, yaitu X kurang dari Y bila dan hanya bila, atau jika dan hanya jika Y dikurangi X menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau ada bilangan real X dan ada bilangan real Y, X itu dibilang kurang dari Y atau X itu lebih kecil dari Y apabila Y dikurangi X itu positif. Bisa dibayangkan? Nah, ini urutan pada garis real, garis bilangannya, berarti X kan lebih kecil dari Y, berarti X itu berada di sebelah kiri dari Y. Kalau susah bayangkan X dan Y, ambillah contoh angka, misalkan 3 kurang dari 5. Itu kan 3 bisa dibilang kurang dari 5 karena 5 dikurangi 3 adalah sesuatu yang positif. Dan urutan pada garis bilangan realnya 3 itu berada di sebelah kiri dari 5. Itu kalau mau pakai contoh bilangan angka maksud saya, biar gampang bayangkannya kalau susah bayangkan pakai XY. Nah, ini berlaku pada semua angka. Jadi XY itu dijadikan lambang untuk semua angka, berlaku pada semuanya. Nah, sekarang relasi urutan kurang dari sama dengan, kalau yang tadi kan kurang dari aja. Nah, sekarang kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada relasi yang seperti ini, itu berarti X dikatakan kurang dari sama dengan Y bila dan hanya bila kalau Y dikurangi X itu positif atau 0. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau yang atas tadi ketika Y dikurangi X itu hasilnya positif, kalau yang bawah ini ada sama dengannya berarti ada kemungkinan dia bernilai 0. Jadi misalkan 5 dikurangi 5 itu kan berarti 0 hasilnya. Nah, berarti kan 5 sama dengan 5. Nah, itu contoh kalau saya pakai angka ya, masukkan angka di dalamnya. X kurang dari sama dengan Y bila dan hanya bila Y min X positif atau 0. Nah, ini sifat urutan. Sifat urutan itu ada 4. Yang pertama adalah trikotomi. Trikotomi itu apabila ada dua buah bilangan X dan bilangan Y, maka tepat satu di antara yang berikut pasti berlaku. Jadi kalau ada dua bilangan X dan Y, kemungkinannya itu kalau enggak X kurang dari Y, berarti X sama dengan Y. Kalau ternyata bukan X sama dengan Y juga, berarti pasti X lebih besar dari Y. Jadi kemungkinannya pasti cuma 3 itu. Dan yang berlaku pasti cuma 1. Nggak mungkin bernilai tiga-tiganya benar. 2 benar 2 juga nggak mungkin. Pasti cuma 1. Kalau nggak lebih kecil ya sama. Kalau nggak lebih kecil dan nggak sama berarti lebih besar. Jadi pilihannya hanya itu, makanya disebut dengan trikotomi. Jadi ada 3 tapi dipisah-pisah. Kalau memenuhi yang
Lebih kecil berarti ya itu yang berlaku. Kalau memenuhi yang sama dengan ya berarti itu yang berlaku. Kalau memenuhi lebih besar ya berarti lebih besar. Gitu. Jadi nggak mungkin tiga-tiganya berlaku. Sifat kedua adalah ketransitivan. Sifat transitif. Jadi kalau ada apa ini namanya? Ada bilangan X yang kurang dari Y. Jadi kalau X lebih kecil dari Y, kemudian ada juga bilangan lain yaitu Z, di mana Z itu lebih besar dari Y. Berarti kan kalau secara garis bilangan X lebih kecil dari Y, berarti kan X itu paling di sini. Kemudian Y-nya tuh kan di sini. Ini gambaran aja. Kemudian Z-nya kan di sebelah kanannya lagi karena lebih besar. Transitifan. X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X pasti kurang dari Z. Nah, ini maksudnya gitu. Contoh, 3 kan kurang dari 5 dan 5 itu kurang dari 7, maka pasti 3 kurang dari 7. Itu maksudnya gitu. Ini sifat transitif. Sekarang ada yang namanya sifat penambahannya, itu begini. Kalau ada bilangan X yang lebih kecil dari bilangan Y, terus di kedua sisinya X-nya itu ditambah dengan bilangan yang lain Z, Y juga ditambahkan dengan bilangan yang lain, maka pasti X ditambah Z pasti lebih kecil dari Y ditambah Z. Sebagai ilustrasi saya ambil suatu angka, misalkan saya pakai lagi 3 kurang dari 5. Jelas ya bahwa 3 itu lebih kecil dari 5. Kemudian saya tambahkan ke masing-masing angka ini dengan suatu angka yang lain, misalkan 3 ditambah 2 ini berperan sebagai Z, 5 ditambah 2. Pasti hasilnya itu 5 kurang dari 7. Ini pasti begini. Pasti hasilnya ini juga ikut bersifat yang sama dengan ini karena faktor penambahnya sama. Dan ini berlaku kedua arah, jika dan hanya jika. Jadi berlaku X kurang dari Y, maka X plus Z kurang dari Y plus Z, atau berlaku ke arah sana. Kalau ada X plus Z kurang dari Y plus Z, kalau kita buang faktor Z-nya maka akan menghasilkan X kurang dari Y. Jadi berlaku dua arah. Sifat urutan yang keempat adalah perkalian. Untuk sifat perkalian itu agak berbeda dengan penambahan tadi. Kalau untuk sifat penambahannya kan tandanya tidak berubah, mau Z-nya positif atau negatif tandanya tetap. Tapi kalau untuk perkalian itu kalau Z-nya positif maka tandanya tetap, kalau Z-nya negatif maka tandanya berubah. Jadi X kurang dari Y bila dan hanya bila XZ kurang dari YZ. Kalau Z-nya negatif maka seperti ini tandanya berbalik. Kalau kita pakai ilustrasi angka langsung, misalkan 3 kurang dari 5, kemudian Z-nya misalkan 2, berarti kan kalau kita kalikan 3 kali 2 ini kan 3 kali 2 6 kurang dari 10. Jelas ya? Tapi kalau kita ambil Z-nya negatif, misalkan min 2, berarti kan begini. 3 min 2, 5 kali min 2. 3 min 2 itu 6. Min 6 maksud saya. 5 kali min 2 itu min 10. Dan min 10 itu lebih kecil dari min 6. Jadi tandanya berbalik. Ya, gini ya. Ini adalah 4 sifat urutan dalam bilangan real. Nah, sifat ini kan tadi kita bahas pakai tandanya adalah kurang dari, lebih dari.
Keempat sifat ini berlaku pula apabila tanda kurang dari dan lebih dari digantikan oleh lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah, ini kita masih awal-awal, kita review yang dulu-dulu dasarnya aja. Ubah tiap bilangan berikut menjadi bilangan desimal. Tentukan apakah bilangan tersebut rasional atau irasional. Jadi ini bisa kita pakai bantuan kalkulator. Hasilnya berapa? Hasil dari 1/12 adalah 0,08333333. Sedangkan 3/21 ini kan kalau kita sederhanakan kan menjadi 1/7 ya. 21 bagi 3 kan 7. Ini hasilnya adalah 0,142857 bla bla bla. Kemudian 11/3 itu kalau kita jadikan desimal, dia adalah 3,66666. Kalau kita lihat dari bentuk desimalnya, ini mengalami perulangan di 3, angka 3. Ini akan berulang terus, 3. Maka karena dia berbentuk perulangan, berarti dia termasuk bilangan, kan berulang, desimal berulang, dan dia rasional. Kemudian untuk yang nomor 2, 1/7 ini mengalami perulangan di bentuk ini. Ini kalau kalian lanjutkan, ini juga akan berulang, jadi dia termasuk rasional. Ini juga gitu, 66666 dan seterusnya, maka dia termasuk desimal berulang dan rasional. Ini ada beberapa soal. Ini adalah pemanasan untuk kita memasuki mata kuliah kita, matematika dasar. Coba kalian kerjakan ini sesuai dengan aturan aritmatika. Jadi kan kalau ada kali, terus ada pengurangan, penjumlahan, yang mana harus kalian kerjakan terlebih dahulu, kan itu harus sesuai aturannya. Kalau nggak sesuai aturannya kan nanti hasilnya salah. Nah, nanti ini